Udah lama kak baru datang. Nggak tahu itu. Begini kan jadi sebenarnya tuh saya panggil Ki ke sini karena ada mau saya tanyakan Ki. Tentang apa? Tapi takut Kak kecewa Ki kan. Udah ya. Insya Allah enggak. Janji Ki dulu. Insya Allah. Sebenarnya mau ke keluar kota. Tapi dalam beberapa waktu yang mungkin lama sekali. Hati-hati kok. Mau kemana? Enggak ada Pak Meski. Hah? Sini kok duduk. Dari gimana? Dari kak di masjid. Ketemu kak tadi sama temanku kak. Mau dedek pergi lanjut studinya. Baru itu dalam jangka waktu yang lama jadi kayak merasa sendiri kak begitu. Itu dijemuk alay sekali. Pasti pulang Ji. Iya tapi pasti lama toh baru pulang. Nah dia tuh itu yang kutemani dekat sekali. Banyak Ji temanmu banyak isu kelas tak. Ada juga. Kenapa ini ada bukunya siapa itu? Ini bukunya Prof yang beli kok. Oh, harus hari ini kan? Iya hari ini itu terakhir. Ini mau kau juga beli tapi tuh aku lupa kayaknya uangku deh. Oh toh pakai MP doang tuh kenapa terakhir hari ini dibeli bukunya? Di mana Ki beli kah siapa? Adiknya sama Eva. Oh, Ada begini jilbab di iya begini terus juga memang. kayak mama. Iya masa? Ih, ku tahu kayaknya temanmu itu yang anak UKM toh, Yusniar, Iya itu temanku. yang jilbab panjang. Mm-mm. Pantas iku gaya kok. Lihat mau kok itu. Kalau dari jauh nah lihat orang tuh kayak mama. Lihat kok saya nah. Begini dah, tapi masih tutup aurat Ji. Kalau begini tuh kayak mama padahal pergi ke kuliah. Saya tuh tutup aurat juga tapi tetap Ji stylish. Tah? Iya Kalau sih. begini kayak ke mama. Serius kak kayak ibu-ibu pengajian. Ganti jilbabmu dong. Serius kak. Ku temani kau pergi beli jilbab. Mungkin itu dia pernah bilang Sasa bilang seperti kamu mama. Ya, baik ganti jilbabku. Oh benar ya. Yo lagi gimana? Wih, lihat banget. Astagfirullah, ya Allah. Bila jilbab bagus begitu. Iya. Pada pakai kau jilbab panjang kayak kau ibu. Tuh aku bilang dia memang kayak ibu pengajian ya. Aku sadar saya. Tutup semua aja aurat tak kan itu aurat tuh rambut Ji. Cuma kok pakai anu sekali. Wih, ada yang mau kutanyakan kok. Apa teh? Diskon banyak diskon di MP mau. Kayak di mana? Kita biasa gak ke tempat begitu. Biasa sekali. Berjalan Ji ke tempat belanja. Tapi nggak biasa kak, nggak pernah kalian ke sana. Nah ada Jeki bawa kok. Takalanya tuh banyak diskon. Ya, tapi pasti banyak laki tuh. Jelas nih banyak ke tempat jalan. Tempat belanja. Di kuburan. Ini yang kutanyakan Ki, sekaligus minta tolong sama kalian. Kenapa? Nggak tahu ada masalah aku. Kan ini sementara perjalanan ke kampus kak. Cuman tiba-tiba mogok motorku, baru lupa kak bawa uang. Jadi itu Ki, kalau bisa kok muka ini pinjam uang tak. Kukira banyak uangmu. Masa kau pinjam sama kita? Ini toh muka pinjam karena lupa kak bawa dompetku. Itu pun bakal kasih kembali Ki. Kamu? Saya nggak ada. Saya juga tidak ada. Saya juga tidak ada. Anu, astaga, muka bayar di anuku, airku di kos. Saya kita pergi nanti pergi jalan sama ini. Astaga, ayo udah. Duluan kan? Nanti kan? Begininya temanku dia astaga. Padahal mungkin kak bilang ganti gitu uangnya kalau pinjam. Jadi
gitu nanti malam nah. Iya, siap. Kau mau jemput kan? Siap-siap kok nah. Iya. Kenapa bisa mempengaruhi itu nah? Gampang jadi pengaruhi memang begitu. Kalau orang jilbab besar itu kebanyakan dia juga tuh munafik. Dia tuh baru Gampang sekali kita bisa pendek. itu. Berapa kali nongkrong sama nah, nggak sholat di kayak begitu kita mah begitu. Jadi memang orang munafik. Iya, gampang sekali. Iya tapi kau jadi insecure. Andin. 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 Astagfirullah. Kenapa, Ki? Enggak, Ci. Ayo, Peng, duduk dulu di sana. Ayo. Astagfirullah, Andin. Kenapa begini, Ki? Enggak sama Mi Andin yang ku kenal sebelum ke Bandung, Kak. Ih, cuman mau cekak saja. Karena itu pula toh semenjak pergi Ki kayak merasa sendiri Kak. Jadi ada nih teman baruku dan terpengaruh Kak sama mereka. Jadi begitu Kak. Dan tidak tahu sekarang muka bagaimana karena mereka juga toh seakan-akan sekarang mulai muka jauhi. Tergantung dari kita bagaimana sikapi teman-teman, Kak. Kalau harusnya kalau kita anggap dia menyimpang, jangan diikuti. Salahku juga sih karena terlalu lama Kak juga. Tapi jangan bikin sedih. Supaya kembali ke kayak yang dulu, ada ini temanku, seniorku di Bandung dulu, lulusan psikologi, jadi bisa Ki konsultasi sama beliau. Nanti saya teleponkan Ki, atau tunggu deh saya chat dulu. Assalamualaikum Kak. Iya Kak, saya Yusniar Kak. Iya, ini Kak ada temanku mau saya bawa konsultasi sama kita. Oh iya, insya Allah datang Kak jam 9 pagi Kak. Iya, makasih Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ada bisa saya bantu? Jadi begini Kak, maksud dan tujuanku datang ke sini itu saya bawa ini saudariku Andin untuk diberikan konsultasi. Nama saudara siapa? Andi Astian. Oh, Andi Astian. Iya. Memangnya Andi Astian ini punya permasalahan apa? Permasalahanku ini Kak. Jadi ini Kak, mungkin ada solusi yang bisa kita kasih untuk saya supaya bisa Kak kembali ke diriku yang dulu. Jadi Astian ini salah pergaulan ya? Iya Kak. Dia terpengaruh dengan teman barunya. Oke, jadi kalau permasalahan itu ada beberapa kiat yang mesti saudari lakukan. Kalau memang saudari mau mendapatkan perubahan atau kebaikan supaya Astian ini kembali kepada lingkungan yang dulu lagi, tidak terpengaruh lagi. Jadi yang pertama itu niat. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu mesti dengan niat. Jadi kalau kita mau menjadi baik harus berniat dulu. Kita ini harus berniat untuk dalam artian memulai langkah yang baru. Jadi meski ustaz maupun ulama yang menasihati saudari, tapi kalau saudari sendiri tidak punya niat untuk berubah pasti tidak bisa. Ya. Jadi saya mau tanyakan apakah Astian sudah punya niat untuk mau baik lagi kembali? Iya, sudah punya. Sudah punya, alhamdulillah. Yang kiat yang kedua adalah muhasabah diri. Dalam artian introspeksi diri. Jadi muhasabah atau introspeksi diri. Jadi kita mengakui, merenungi diri kita.
bahwasanya selama ini kita apa yang kita telah. Kemudian yang ketiga, terapi zikir. Dalam hal ini istighfar. Mungkin saudari bisa menirukan atau mengikuti apa yang saya ucapkan ya. Astagfirullahaladzim. 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 Baik. Bagaimana perasaan saudari setelah menzikirkan zikir istighfar ini? Apakah terasa ada perubahan di dalam hatinya? Terasa lega tidak? Jadi ketika kita menzikirkan zikir istighfar ini dengan disertai rasa penyesalan, maka disitulah kita akan merasakan ketenangan dalam hati kita. Karena ketika kita beristighfar berarti kita mengakui secara mutlak apa yang telah kita lakukan selama ini itu adalah salah. Ya. Jadi saudari ini harus optimis, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah ketika kita berbuat salah. Karena di baliknya itu pasti ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih luas. Karena tiada seorang hamba yang berbuat salah ketika dia memohon ampun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya jika betul-betul dia ingin bertobat dari perbuatannya. Kemudian yang kelima adalah terapi sholat. Dalam hal ini adalah sholat tobat. Jadi saudari bisa melakukannya dan saudari lakukan dengan perenungan, dengan penuh penghayatan di dalam sholat tobat kita itu. Jadi di sini nanti akan kita lihat perubahannya. Apakah dengan sholat tobat itu saudari bisa merubah semua pola sikap, pola perilaku yang selama ini kita lakukan itu salah, ya. Dan kemudian saya sarankan berikan masukan ya. Pilihlah lingkungan yang kondusif. Dalam hal ini teman yang baik, lingkungan teman di mana kita bergaul, kita lihat-lihat, kita pilih-pilih supaya kita tidak terpengaruh lagi oleh lingkungan kita. Karena ciri agama kita, akhlak kita itu adalah teman bergaul kita. Siapa yang menjadi teman kita itulah agama kita, itulah akhlak kita. Karena teman yang baik adalah teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Jadi teman yang senantiasa mengarahkan kita untuk berbuat baik, bukan malah sebaliknya teman yang menjerumuskan kita ke dalam lembah kemaksiatan atau dosa. Ya, saya kira inilah mungkin saya bisa berikan tips-tips masukan, semoga bermanfaat bagi saudari Kristiani. Baik Kak, terima kasih atas masukannya. Ya. Insya Allah apa yang Kakak sarankan tadi saya akan lakukan. Iya. Terima kasih banyak juga. Semoga nanti ke depannya Ya. kalau sudah dia laksanakan apa yang kita kasihkan tadi bisa bermanfaat dan bisa kembali seperti Andi yang dulu. Terima kasih. Ya, kalau begitu Kak, saya pamit nih Kak. Ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur segalanya. Hamba memohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah atas kesalahanku selama ini, yang lalai atas kewajiban hamba. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan hati di dalam urusan ini dan kemauan yang kuat dalam mengikuti kebenaran. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atas agama-Mu.